rasa letih pastikan berganti, penat berubah semangat, pening itu pasti. Podcast bareng Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi Hidayatullah 1987 bersama saya Robi Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini podcast kita sebagai pilot, sebagai debut perdana untuk podcast Podka. Podka itu podcast bersama KUA. Podcast bareng Kak. Isinya ya kita ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan ya apapun, pokoknya apapun yang ada di pikiran kita, di pertanyaan yang ada di saya ajukan, jawab, kalau bisa syukur, enggak ya kajen teh enggak apa-apa. Oke. Pada kesempatan kali ini debut perdana ini kita akan talking, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai aja bersama salah seorang mahasiswa yang mungkin sedang menjalani perkuliahannya. Kita lihat bagaimana kegelisahannya, bagaimana perjalanan ya dia menghadapi perkuliahan ini, banyak sukanya, banyak dukanya atau apa, kita ngobrol bareng bersama dia. Oke, kita persembahkan Saudara Amal. Apa kabarnya Saudara Amal? Alhamdulillah baik, Pak. Boleh kita kenalan dulu ya sebelum kita mulai ke obrol-obrolannya. Kita kenalan dulu sama Saudara Amal ini. Nama lengkapnya siapa ini Saudara Amal? Nama perkenalkan, saya Akmal Maulana dari Kuningan. Kuningannya kecamatan apa? Kecamatan Pasawahan, untuk desanya Desa Padamatang. Desa Padamatang. Oke, Padamatangnya di dusun apa kira-kira? Di Dusun Cikole. Ya, dusun Cikole. Berarti dia orang Kuningan ya, Ya. Orang Kuningan. Kita ngobrol-ngobrol bersama orang Kuningan yang katanya kuliah di Cirebon. Nama kampusnya apa tuh? Ya, untuk sekarang ini karena sudah berubah ya, kampusnya yaitu adalah Universitas Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Oh, ada cybernya. Ada cybernya. Berarti khusus ya untuk cyber aja berarti. Beda lagi atau kumaha? Karena cyber pertama kali di Indonesia itu ada di Cirebon. Oh. Ya. Jadi Kampus ini yang berbasis teknologi. Oh, jadi ada cybernya. Ya. Oh, lumayan nih, keren oke ya. Syekh Nurjati di Cirebon gitu. Orang Kuningan yang kuliahnya di Cirebon. Berarti sekarang kuliahnya masuk tingkat berapa nih? Semester berapa berarti? Untuk sekarang baru semester 3 naik ke semester 4. Semester 3 mau ke semester 4. Jurusannya? Jurusannya Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Wah, boleh nih nanti kita bahas ya. Hukum Keluarga Islam. Waduh. Harusnya yang nonton harus lebih ngerti nih daripada mahasiswa, tapi kita perlu pandangan dari seorang ya mahasiswa yang ya mungkin lebih kritis daripada kita. Kita kan biasanya orang-orang tua itu ketika ada hukum yang berhubungan dengan keluarga, biasanya ya kalau baik kita alhamdulillah, kalau enggak biasanya kita kan terkadang menolak hukum tersebut. Nah, kita lihat nih dari pandangan seorang mahasiswa yang berjurusan hukum Islam keluarga, hukum keluarga Islam. Hukum keluarga. Jadi keluarganya yang Islam aja, yang enggak Islam enggak, berarti enggak belajar. Enggak gitu. Sama, karena hukum keluarga Islam juga mencakup hukum-hukum formal, juga mencakup. Jadi semuanya hukum-hukum formal juga. Yang di luar Islam juga dipelajarin berarti. Ya kalau gitu kurang sih, Pak. Kalau kayak non-nonnya kurang. Tapi kita juga ibaratnya mencakup hukumnya, hukum keformal juga mencakup, kayak hukum-hukum perdata internasional juga kita mempelajari gitu. Ngerti nggak nih mama ntar ini ya. Ya makanya kita santai aja. Sebelum kita ke pertanyaannya, kita ngobrol aja dulu. Berarti tadi seorang mahasiswa yang baru, belum lama istilahnya masuk dunia perkuliahan. Kapan mulai kuliah berarti?
Untuk sekarang untuk sekarang ini baru liburan Pak. Tahun-tahun maksudnya Masuknya kampus lagi itu masuk itu bulan Februari. enggak, maksudnya keluar sekolah Oh, SMA, kemudian masuk ke kuliahnya berarti tahun berapa oh gitu tahun berarti? berapa Pak? 2000 berarti 2023. Oh baru iya Baru baru satu setahun tahun. lebih berarti Setahun ya. lebih Oh, ya Pak. tahun 2023. Kenapa milihnya ke Nurjati nggak ke kampus yang lain? Kan banyak di Kuningan, di Cirebon atau di Indonesia kan banyak. Tapi kok milihnya Nurjati? Yang pertama mungkin alasannya saya memilih Syekh Nurjati, yang pertama kampus negeri ya. Kampus Negeri yang berbasis Islam di sekitar rumah terdekat saya gitu. Kebetulan juga saya dari Kuningan, Cirebon juga dekat dari rumah, ya itu mungkin alasannya. Oke, jadi karena dekat ya. Ya, Karena dekat, negeri juga, Islam juga, jadi ya udahlah, ngapain jauh-jauh, bisa dekat sama betul. keluarga, bisa apa istilahnya ya nggak keluar dari desanya mungkin ya, bisa sambil majuin desanya juga. Mungkin ya jadi baru masuk ya, baru masuk, tapi nggak apa-apa kita tanya dulu. Terus kenapa milih jurusannya hukum keluarga Islam? Nah, oke, ini menarik sekali ya teman-teman untuk dibahas. Kenapa sih saya ini memilih ke jurusan hukum keluarga Islam? Karena saya itu terlebih dahulunya basicnya itu basic agama. Karena saya 6 tahun mondok pesantren. Karena kalau seandainya saya berbasic agama, tapi ibaratnya kalau seandainya mau kuliah ke formal itu nggak nyambung, nggak balance gitu. Karena saya kenapa memilih hukum keluarga Islam? Karena saya yang pertama menyukai fikih. Itu yang landasan dari utama saya, itu karena saya menyukai fikih, apalagi fikih-fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Saya sangat sukai dan saya sangat geluti gitu di bidang tersebut. Nah, kenapa sih saya memilih jurusan hukum keluarga Islam? Karena cocok gitu dengan kriteria saya sebagai basicnya agama gitu. Tapi itu ya jadi apa, keluarga Islam, kita kan belum berkeluarga. Ngurusin keluarga orang ya, ngurusin keluarga orangnya nggak apa-apa lah istilahnya. Kita berbicara kematian nggak harus mati dulu, kemudian baru ngomong tentang kematian, enggak juga. Yang penting kita niatnya belajar, ya. Yang pertama mungkin niat belajar untuk bekal kita nanti pas kita berkeluarga, atau yang kedua kita bisa belajar dari keluarga-keluarga yang lain. Mereka punya masalah, mereka punya solusi juga, mereka punya jalan hidupnya masing-masing. Nah itu mudah-mudahan bisa kita ambil jadi pelajaran mungkin ya. Mungkin ya. Gitu. Untuk keluarga Islam, menurut Amal, melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, bagaimana nih keluarga-keluarga yang terkadang memang KTP-nya Islam tapi menjalankan hukum Islamnya, menjalankan syariat Islamnya, seperti berjamaah juga jarang ke musola, jarang ke masjid. Anak-anak apalagi sekarang nih disuruh ngaji udah pada susah, udah bahkan sampai ada istilah udah keluar SD mah nggak mau pada lagi belajar Iqra. Itu banyak fenomena yang terjadi kayak gitu. Nah, ngelihat fenomena kayak gitu, gimana nih Amal sebagai seorang mahasiswa yang pengen memperbaiki keluarga Islam, yang minimal ngasih solusi lah, atau ngasih ya pencerahan. Jadi walaupun mereka nggak ngedengerin, yang penting kita ngasih solusi, mereka ngambil syukur enggak ya nggak apa-apa. Gimana nih menurut Amal? Ya, menurut pandangan saya sendiri ya, untuk kasus-kasus di lapangan itu tidak keluar dari segi lingkungannya, karena faktor lingkungan itu mempengaruhi gimana kehidupan kita ya. Kalau seandainya lingkungan tersebut baik, agamis atau segala macam, pasti kita sebagai tadi yang telah dibicarakan oleh Bapak Robi, orang-orang anak kecil sekarang itu jarang ada yang haji, ya Pak, jarang ada yang sholat berjamaah. Itu karena apa? Salah satunya faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kita. Jadi karena apa? Kalau faktor lingkungan tersebut itu udah ibaratnya udah jelek gitu, udah kurang, maka di diri kitanya juga kayak ikut males-malesan gitu. Tapi kalau seandainya faktor lingkungannya itu bagus, masyarakatnya itu baik atau segala macam, maka di kita juga ikut terdorong gitu. Nah, solusinya yang pertama sih, yang paling utama itu memperbaiki
faktor lingkungan sekitar. Nah itu sih mungkin jadi landasan utamanya, kemungkinan besar itu karena faktor lingkungan. Oke, nah kalau kita berbicara masalah keluarga Islam ya, apalagi hukum, pernah dengar nggak yang namanya KUA? Aduh, sering banget Pak. Sering banget. Iya. Nah coba deh kasih pandangan Amal, apa yang Amal ketahui tentang KUA yang biasanya sama masyarakat itu dianggapnya tempat nikah doang. Coba gimana menurut Amal? Menurut pandangan saya sendiri ya, KUA itu bukan tempat nikah doang sih, sebenarnya banyak kayak tempat-tempat. Emang dari pandangan masyarakat awam itu hanya tempat pernikahan doang. Tapi di situ banyak tentang ngurusin wakaf juga bisa Pak. Apalagi zakat juga bisa ya Pak. Nah, karena di situ juga ada perceraian bisa di situ ya Pak. Kalau perceraian pengadilan pengadilan agama ya Pak. Tapi kan kalau di KUA penulisannya ya, penulisan pernikahannya kan di pengadilan agama, di KUA ya Pak. Nah, gitu sih. Itu jadi iya Amal, kalau menurut Amal masyarakat taunya KUA itu udah tempat nikah aja ya. Iya. Padahal bukan cuma nikah doang, macem-macem. Makanya tujuan podcast KUA ini adalah tujuannya memperkenalkan KUA bahwa KUA itu bukan cuma tempat nikah doang, gitu. Makanya kalau ada dulu film yang judulnya Antara Kau, Aku, dan KUA, jadi bukan pernikahan doang, perjodohan doang, tapi aku dan kau, maksudnya aku secara individu, kita gitu ya, saya, kamu, kalian, semuanya itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya KUA. Mau nggak mau, karena KUA itu bukan cuma nikah doang, ada wakafnya, ada hajinya, ada bimbingan penyuluhannya tentang kemasyarakatan, tentang keluarga sakinah, pengentasan buta aksara Al-Quran, dan banyak lagi lah. Nanti secara lebih detailnya akan dibahas secara khusus. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dan para staf yang ada di KUA. Insya Allah jika nanti ada kesempatan. Oke, Amal terakhir nih. Terakhir pesannya ya, pesan dan kesan untuk orang-orang KUA supaya bisa lebih meningkatkan kinerjanya lagi melayani masyarakat dan melayani umat. Mangga, silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk pesannya. Semoga KUA di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, di tahun 2025, semoga menjadi lembaga yang bagus dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Amal. Oke, sekalian terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu buat kita semuanya. Maju bersama KUA, melayani bersama KUA, dan berbakti bersama KUA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast bareng Kak.